Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aris Setianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Fajriatul Hamdah dengan NIM 212111354 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama adalah pendekatan kajian fikih siasah. Dalam mengkaji Islam dan politik ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan normatif, sosiohistoris, dan filosofis. Yang pertama adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasa muncul, yaitu fikih. Namun, hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fikih sebagai suatu alat optiknya. Yang kedua adalah pendekatan sosiohistoris. Sosiohistoris berarti menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yaitu sosiologis dan sejarah, sebagai sebuah cara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka sosiohistoris dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial, berupa interaksi, struktur, simbol, dan institusi, dan kesejarahan berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur, baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang ketiga adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini dimaksudkan untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Materi yang selanjutnya adalah perkembangan kajian fikih siasah. Dalam sejarah Islam, siasah telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Di Madinah, Nabi menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu sebagai Rasul utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah. Perkembangan kajian fikih siasah secara sederhana dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan ini adalah kemapanan atau kesejahteraan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbas pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Lalu, pada masa daulat Bani Abbas, barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan. Pada periode klasik ini, umumnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni masih mendominasi percaturan politik ketika itu dan para pemikir politiknya mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan transfer ilmu asing, terutama Yunani kuno, ke dalam Islam, gagasan-gagasan politik pada abad klasik ini juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing. Yang kedua adalah periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa itu, kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran politik Islam juga mengalami perubahan. Pengalaman pahit ini kemudian membekas dalam kepribadian Ibnu Taimiyah dan mempengaruhi pemikiran politiknya. Kajian tentang fikih siasah ini tertuang antara lain dalam kitab Al-Siyasah Al-Syar'iyyah fi Islah Al-Ra'iyah, Majmu' Al-Fatawa, dan Minhaj Al-Sunnah. Yang ketiga, periode modern. Periode modern ini ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Di samping menjajah dunia Islam, Barat ternyata mencoba mengembangkan gagasan-gagasan politik dan kebudayaan mereka yang tentu saja tidak terlepas dari pengaruh sekularisme ke tengah-tengah umat Islam. Di sisi lain, umat Islam sendiri tidak mampu menyaingi keunggulan Barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan organisasi.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.